Lebih dari 1 dekade, Farwisa Farhan menyatu dengan rimba menjaga ekosistem Leuser sebagai paru-paru dunia di tanah Aceh. Lewat Yayasan HK, ia membuktikan bahwa perempuan mampu berdiri di garis terdepan melawan perusak lingkungan. Dedikasinya mengguncang dunia, dari daftar 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time hingga puncaknya meraih Ramon Magsaysay Award 2024. Prestasi global yang menjadi saksi atas kepemimpinannya menjaga alam. Farwisa Farhan, simbol perempuan tangguh, penjaga bumi demi nafas generasi masa depan. Ketika bicara perempuan, pembicaraan sering berkutat pada batasan, pada norma, pada hal-hal yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bicara batasan yang berbeda. Batasan planet bumi. Kita hidup di dalam batas-batas yang mungkin tidak kita lihat. Tapi batas-batas ini menentukan apakah kehidupan bisa terus berlangsung. Dalam ilmu planetary boundaries, para ilmuwan menunjukkan bahwa bumi memiliki sistem penopang kehidupan, mulai dari iklim, keanekaragaman hayati, hingga siklus air. Ketika batas-batas ini terlampaui, kita tidak hanya kehilangan keseimbangan alam, kita kehilangan fondasi penopang kehidupan. Kehidupan manusia modern dimulai di ujung masa Pleistosen. Dan semua sistem kehidupan saat ini dibangun di dalam satu kondisi yang sangat spesifik, stabilitas iklim yang diberikan selama Holosin. Sekitar 11.700 tahun terakhir, bumi memasuki periode yang relatif tenang setelah zaman es terakhir. Ketika suhu global menjadi lebih stabil, pola hujan menjadi lebih dapat diprediksi, musim memiliki ritme yang konsisten. Stabilitas ini bukan sekedar latar belakang, ia adalah fondasi utama. Pertanian hanya mungkin dilakukan karena iklim yang dapat diprediksi. Dengan musim yang relatif konsisten, manusia mulai menanam, bukan sekedar berburu dan meramu. Gandum tumbuh di Timur Tengah, padi di Asia, jagung di Amerika, semuanya bergantung pada kepastian kapan hujan datang. Dan kepastian suhu yang tidak berubah terlalu drastis. Seluruh sistem modern penghidupan juga dibangun di atas asumsi ini. Asumsi bahwa dunia di masa depan akan seperti dunia di masa lalu. Bahkan seluruh sistem keuangan kita juga dibangun dengan implisit bahwa stabilitas bumi akan terus sama dari masa ketika kehidupan mulai muncul dan kebudayaan dibangun. Tetapi, konsep planetary boundaries menjelaskan bahwa bumi memiliki batas-batas spesifik yang menentukan apakah sistem penopang kehidupan akan tetap stabil. Diperkenalkan oleh sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Johan Rockström dari Stockholm Resilience Institute, kerangka ini mendefinisikan ruang operasi aman atau safe operating space untuk planet bumi. Intinya sederhana namun mendasar. Selama kita berada di dalam batas-batas ini, peradaban manusia, seperti yang kita kenal selama ini, bisa terus berkembang. Tapi ketika kita melampaui batas-batas ini, resiko perubahan yang tidak dapat dipulihkan menjadi semakin nyata. Planetary boundaries terdiri dari 9 sistem utama. Mungkin kita bisa membayangkannya seperti kesehatan manusia. Banyak dari kita yang memahami konsep-konsep seperti indikator gula darah, indikator kolesterol, indikator asam urat. Tapi banyak dari kita yang tidak sepenuhnya memahami bahwa planet bumi juga memiliki indikator serupa. Mulai dari indikator perubahan iklim, indikator ketersediaan air tawar, indikator polusi, dan sebagainya. Tapi indikator-indikator inilah yang menopang kehidupan. Kenapa
saya harus bicara sejauh ini ke masa lalu dan sebesar ini ke seluruh planet bumi untuk bicara masalah perempuan. Karena sebenarnya ketika batas-batas kesehatan planet bumi dilanggar, hal yang pertama terpukul, hal yang paling rentan rusak adalah kehidupan di garda terdepan. Mungkin banyak dari kita yang ingat apa yang terjadi di Sumatera bulan November 2025. Siklon Senyar menerpa 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketika kita melihat gambar-gambar seperti ini muncul di layar kaca, di layar handphone, mungkin yang terbayang betapa rusaknya kehidupan yang ada di sana. Tapi yang sulit untuk terbayang bahwa 4 bulan kemudian kerusakan itu masih nyata. Mungkin kita semua tahu seperti apa rasanya harus mengambil KPR dan berhutang sekian lama demi memiliki rumah. Tapi tidak banyak yang tahu seperti apa rasanya ketika rumah itu lunas, rumah itu tersapu oleh banjir. Hilang begitu saja. Realita-realita yang menghubungkan antara apa yang terjadi di lingkungan kita dengan apa yang terjadi di kehidupan kita adalah suatu hal yang terhubung. Banyak dari kita yang berpikir bahwa upaya perlindungan lingkungan adalah urusan para konservasionis saja atau para aktivis lingkungan saja. Tapi kenyataannya ketika hujan tidak berhenti-henti selama 1 minggu, merusak tatanan alam yang sudah tidak lagi stabil, mencerabut kehidupan, tidak hanya ribuan nyawa yang terkorbankan, tapi puluhan triliun yang kita anggap sebagai nilai-nilai pembangunan. Tapi ketika kita melihat dampak siklon Senyar, ini tidak hanya soal cerita kebencanaan dan cerita pengorbanan. Ini juga adalah cerita soal ketahanan, cerita soal perlawanan, cerita soal peran perempuan di tingkat tapak. Di banyak komunitas, perempuanlah yang memikul beban paling berat. Mereka harus berjalan lebih jauh untuk mencari air bersih ketika sumber air tercemar. Mereka yang memastikan anak-anak harus tetap makan meskipun hasil panen hilang. Mereka yang merawat keluarga di tengah krisis sambil seringkali tidak terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Ketika hutan hilang, sumber air mengering. Ketika air menghilang, waktu perempuan tersita. Ketika waktu tersita, kesempatan turut hilang untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk kepemimpinan. Jadi ketika kita bicara soal krisis lingkungan, sebenarnya kita sedang bicara tentang keadilan. Di garis depan krisis yang sama, kita menemukan harapan. Seringkali harapan itu berbentuk perempuan. Di ekosistem Leuser, di Aceh, saya telah melihat bagaimana perempuan tidak hanya bertahan, mereka memimpin. Mereka menjaga hutan bukan karena mereka aktivis, tapi karena kehidupan mereka bergantung padanya. Mereka mengelola sumber daya air dengan pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Mereka membangun sistem ekonomi alternatif yang tidak merusak alam. Kontribusi ini sering tidak terlihat, tidak masuk dalam statistik, dan tidak tercermin dalam kebijakan. Padahal, kalau kita serius ingin menjaga planet ini, kita tidak bisa mengabaikan setengah dari populasi yang ada. Karena mereka adalah setengah dari solusi yang ada. Perubahan nggak terjadi karena satu orang. Ia terjadi karena ada keputusan kolektif bahwa bumi adalah milik kita bersama. Dan kita semua punya hak untuk melindunginya. Terima kasih.